Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Teman-teman yang mudah-mudahan selalu dalam rahmat dan lindungan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita akan belajar kembali di pertemuan ini, insya Allah, tentang dasar-dasar ilmu pendidikan. Di pertemuan sebelumnya, kita sudah membahas apa saja yang akan kita bahas di mata kuliah dasar-dasar ilmu pendidikan ini. Kali ini, insya Allah kita akan bahas bersama tentang apa pengertian dari ilmu pendidikan, kemudian apa hakikat dari manusia, insya Allah. Mari kita buka pertemuan kita kali ini dengan bersama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Apa yang akan kita bahas di pertemuan pertama ini? Di pertemuan pertama ini kita pertama akan membahas tentang apa itu ilmu pendidikan. Ilmu pendidikan itu apa sih? Kemudian apa saja isinya? Pengertian dari ilmu pendidikan, kemudian ada syarat ilmu pendidikan, kemudian ada sifat-sifat ilmu pendidikan, juga ada peran dan kedudukan ilmu pendidikan dalam penyelenggaraan pendidikan. Di bahasan pertama, sebelum kita mengetahui syarat ilmu pendidikan, maka yang harus kita pahami adalah apa itu ilmu pendidikan itu sendiri. Nah, ilmu pendidikan, ilmu, nah itu sendiri. Ilmu itu atau dalam bahasa lain sains adalah sebuah pengetahuan tentang sesuatu bidang yang disusun secara sistematis menurut metode tertentu yang dapat digunakan untuk menjelaskan fenomena tertentu di bidang tersebut. Nah, ini menurut KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Nah, ilmu pendidikan ini merupakan gabungan. Kalau kita bahas ya, ilmu pendidikan ini merupakan gabungan dari dua kata, yaitu ilmu dan pendidikan. Masing-masing memiliki arti dan makna sendiri. Nah, ini menurut KBBI bahwa ilmu itu adalah pengetahuan tentang suatu bidang yang disusun secara sistematis. Jadi harus sistematis. Menurut metode tertentu yang dapat digunakan untuk menjelaskan fenomena tersebut. Nah, kemudian yang kedua, ada pengertian dari pendidikan. Apa sih pengertian dari pendidikan itu? Pengertian dari pendidikan itu sendiri adalah merupakan sebuah proses. Pendidikan ini merupakan sebuah proses untuk mengubah sikap. Mengubah sikap dan perilaku individu atau kelompok orang menjadi manusia dewasa melalui upaya-upaya tertentu yang kita sebut dengan upaya pendidikan dan pendidikan. Nah, ini pendidikan. Pada intinya pendidikan itu adalah mengubah sikap dan perilaku. Selanjutnya, ada pengertian dari ilmu pendidikan. Nah, ini gabungan dari keduanya. Ini sebetulnya pengertian ilmu pendidikan ini banyak sekali pengertiannya. Menurut Profesor Diarkara, ya, beliau menyebutkan bahwa ilmu pendidikan itu merupakan sebuah pemikiran ilmiah tentang realitas yang kita sebut pendidikan.
Atau menurut Dr. Stari Imam, beliau menyatakan bahwa ilmu pendidikan itu ilmu yang mengkaji suasana dan proses pendidikan. Nah, dalam pengertian lain menurut Reza Mudia Harjo itu memberikan pengertian bahwa ilmu pendidikan itu merupakan kumpulan pengetahuan yang didasarkan pada penelitian tentang pendidikan. Nah, ada juga menurut Profesor Brojonegoro. Menurut Profesor Brojonegoro, bahwa ilmu pedagogis atau pedagogi, ya, ilmu mendidik, ya, itu merupakan sebuah teori pendidikan, juga merupakan sebuah pertimbangan pendidikan. Itulah pengertian-pengertian ilmu pendidikan menurut beberapa pakar. Maka jika kita simpulkan dari pengertian-pengertian di atas, kita bisa ambil sebuah kesimpulannya, masing-masing bisa mengambil sebuah kesimpulan. Bahwa ilmu pendidikan itu ya ilmu dalam mendidik. Mendidik berarti merubah sikap dan perilaku individu. Kita akan mempelajari bagaimana ilmu tentang proses cara mengubah sikap dan perilaku individu dari yang tadinya kurang baik menjadi baik, dari yang tadinya tidak bisa menjadi bisa. Nah, itu pengertian dari ilmu pendidikan. Kemudian kita lanjutkan, setelah kita tahu pengertian dari ilmu pendidikan itu sendiri, maka ada syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh ilmu pendidikan. Apa saja syaratnya yang harus dipenuhi sehingga sesuatu itu bisa disebut sebagai ilmu pendidikan? Syaratnya ada 3. Pertama, syaratnya itu memiliki tujuan penelitian. Memiliki tujuan penelitian, baik tujuan secara formal ataupun secara material. Nah, yang kedua, syarat dari ilmu pendidikan itu ya harus memiliki sifat sistematisasi. Artinya apa sistematisasi? Nah, pertama, pendidikan itu dianggap sebagai fenomena manusia. Fenomena manusia yang dapat dianalisis. Artinya, keadaan komponen pendidikan yang berinteraksi sepanjang rangkaian untuk mencapai tujuan. Nah, komponen pendidikan dalam fenomena yang bisa dianalisis ini yaitu 1, tujuan pendidikan, kemudian peserta didik, pendidik, isi pendidikan itu sendiri, metode pengajaran, kemudian ada juga alat pengajaran dan lingkungan pengajaran. Nah, ini sistematisasi yang pertama. Itu ada fenomena manusia yang dapat dianalisis. Ya, tadi bisa komponennya tujuan pendidikannya, peserta didiknya, dan seterusnya. Yang kedua, dari sistematisasi ini ada namanya usaha sadar. Secara sistematis bahwa pendidikan ini, syarat dari ilmu pendidikan ini merupakan sebuah usaha yang sadar untuk mengembangkan watak dan keterampilan manusia atau untuk merubah perilaku yang tadinya kurang baik menjadi baik atau mengubah pengetahuan yang tadinya belum tahu menjadi tahu. Nah, ini yang kedua dari sistematisasi sebagai syarat ilmu pendidikan itu dilakukan dengan usaha yang sadar. Nah, yang ketiga dari sistematisasi ini yang merupakan syarat dari ilmu pendidikan bahwa sistematisasi ini yang ketiga ada aspek fenomena manusia bahwa yang dibahasnya adalah tentang fenomena-fenomena yang terjadi pada manusia itu sendiri. Yang ketiga, kemudian syarat dari ilmu pendidikan ini ada metode. Nah, metode di sini
ada metode normatif, kemudian penjelasan, teknis, deskriptif, hermeneutik, analisis kritik. Yang pertama metode normatif. Nah, metode normatif itu apa? Metode normatif ini mengenai citra ideal manusia yang ingin dicapai secara norma, secara normatif, secara norma, secara aturan. Apa sih citra ideal manusia yang ingin dicapainya itu? Nah, nilai apa yang ingin dicapai? Nah, yang kedua ada metode penjelasan. Metode penjelasan ini baru syarat ilmu pendidikan dia memiliki metode penjelasan. Artinya apa? Dia tahu tentang kondisi dan kekuatan apa yang membuat proses pendidikan itu berhasil. Nah, yang ketiga dari metode ini syarat ilmu pendidikan metodenya memiliki metode yang teknis. Metode teknis ini ya teknis apa saja yang dilakukan untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Yang keempat juga ada metode deskriptif dan fenomenologis. Artinya apa? Berusaha menggambarkan dan mengkategorikan realitas dari pendidikan. Dan yang kelima ada metode hermeneutik. Metode hermeneutik ini untuk memahami realitas konkret dan historis pendidikan serta untuk menjelaskan makna, struktur dan kegiatan pendidikan itu sendiri. Nah, yang keenam ada metode analisis kritik. Nah, metode analisis kritik ini menganalisis serta mengkritisi istilah, kemudian pernyataan, konsep dan teori dalam pendidikan. Inilah syarat-syarat, 3 syarat dari ilmu pendidikan. Nah, setelah kita mengetahui syarat-syarat ilmu pendidikan, maka selanjutnya kita juga harus mengetahui sifat-sifat dari ilmu pendidikan itu sendiri. Apa sifatnya dari ilmu pendidikan itu? Pertama, harus empiris. Empiris. Kenapa harus empiris? Karena objeknya itu berada dalam dunia pengalaman yang objek empiris yang dialami, ya. Yang kedua, nah, sifat dari ilmu pendidikan ini adalah bersifat kurang satu nih, bersifat preskriptif. Preskriptif itu sifatnya karena ilmu pendidikan ini didasarkan pada pilihan baik dan buruk. Maka di sini memberikan penjelasan teoritis tentang sistem pendidikan dengan mempertimbangkan konteks dan budaya filosofis yang mempengaruhi era tertentu. Ini bersifat preskriptif, didasarkan pada pilihan baik dan buruk. Yang ketiga, sifatnya itu bersifat praktis. Praktis ini artinya memiliki saran untuk masalah pendidikan dan penawaran yang berhubungan langsung dengan pendidikan itu sendiri. Nah, ini sifat-sifat dari ilmu pendidikan. Jadi bisa dipraktekkan untuk mengatasi masalah-masalah pendidikan dan penawaran terhadap masalah-masalah yang terjadi dalam ilmu pendidikan. Nah, itulah sifat-sifat dari ilmu pendidikan. Selanjutnya, bagaimana peran dan kedudukan ilmu pendidikan itu dalam penyelenggaraan? Apa sih perannya? Bagaimana kedudukan ilmu pendidikan itu dalam penyelenggaraan pendidikan itu sendiri? Nah, ilmu pendidikan ini memainkan satu peran yang luar biasa. Perannya apa? Ilmu pendidikan ini dalam penyelenggaraan pendidikan. Perannya adalah sebagai mediator. Nah, jadi peran ilmu pendidikan itu
perannya sebagai mediator, memediasi dalam membentuk masyarakat dengan dasar pribadi, sosial, dan dasar dalam pengelolaan pendidikan. Pada tingkat mikro, pendidikan bagi individu atau kelompok itu berlangsung dalam skala terbatas. Antara teman, guru, dan siswa tunggal atau kelompok kecil. Dalam keluarga, antara suami dan istri, antara orang tua dan anak, dan anak satu dengan yang lainnya. Nah, pendidikan dalam skala mikro ini diperlukan bagi manusia. Untuk apa? Untuk mencapai potensi penuh mereka dalam hal mencapai kualitas yang luar biasa. Atau kalau yang pernah kita bahas itu mencapai tujuannya menjadi insan kamil. Manusia yang sempurna. Baik dari segi akhlak dan kemudian gitu ya. Nah, itu. Nah, itulah peran dan kedudukan ilmu pendidikan dalam penyelenggaraan pendidikan. Perannya apa? Memediasi. Gitu ya. Nah, setelah kita tahu tentang dasar pengertian ilmu pendidikan, syarat, sifat, dan perannya serta kedudukannya, nah, sekarang kita akan belajar bersama tentang bagaimana hakikat dari manusia itu sendiri. Hakikat manusia ini, manusia diciptakan oleh Tuhan, oleh Allah, sebagai makhluk yang paling sempurna. Nah, di atas semua makhluk, manusia itu terdiri dari tubuh dan jiwa, dan diberkahi dengan akal dan keinginan. Allah atau Tuhan menanamkan akal dan pikiran pada manusia agar apa? Agar dapat digunakan untuk kepentingan diri sendiri dan orang-orang di sekitarnya. Manusia diberikan keinginan untuk hidup di bumi ini. Jelaslah bahwa sebagai manusia, sebagai individu, kita itu memiliki kebutuhan, minat atau cita-cita yang berbeda. Nah, itu ya. Nah, di sini hakikat manusia dibedakan atau dikelompokkan menjadi 4 hakikat. Pertama, hakikat manusia sebagai individu. Apa sih hakikat manusia sebagai individu? Atau sebelum kita ke hakikat manusia sebagai individu, ada sifat-sifat manusia. Apa saja sifat manusia itu? Sifat manusia yang pertama, manusia itu makhluk yang memiliki energi batin yang dapat mengarahkan kehidupannya sesuai dengan kebutuhan dirinya sendiri. Nah, yang kedua, manusia itu sifatnya dia rasional, bertanggung jawab atas perilaku intelektual dan sosial. Nah, mampu mengarahkan diri sendiri ke arah tujuan yang positif, mampu mengatur dan mengenalkan diri serta menentukan nasib atau bercita-cita apa yang ingin dicapai. Rasional. Nah, yang ketiga, disebutkan bahwa sifat manusia itu makhluk yang berevolusi dan berevolusi. Tidak pernah berakhir, tidak pernah selesai seumur hidupnya. Yang keempat, manusia itu sifatnya terus-menerus berjuang dengan hidupnya untuk membuat dunia ini menjadi tempat yang lebih baik, membantu orang lain dan memenuhi kebutuhan dirinya. Yang kelima, sifat manusia adalah ciptaan Tuhan. Nah, dengan kata lain, Tuhan adalah pencipta manusia dan manusia merupakan sebuah makhluk yang berpotensi melakukan kebaikan dan kejahatan. Dan yang keenam,
sifat manusia itu sangat dipengaruhi oleh lingkungan, termasuk lingkungan sosial, ya, lingkungan ya sosial, lingkungan keluarga dan lain-lain. Nah, kemudian apa maknanya hakikat manusia ini sebagai individu? Pertama, hakikat manusia sebagai individu itu, individu ini berasal dari kata individuum dari bahasa Latin. Bahasa Latinnya itu individuum, yang berarti tidak terbagi. Nah, artinya bukan berarti kata individu ini mengartikan manusia sebagai satu kesatuan yang tidak dapat dibagi-bagi, tapi manusia sebagai unit yang terbatas. Artinya, manusia individu. Istilah individu ini dikaitkan dengan pembahasan keluarga dan masyarakat. Dari sudut pandang psikologi sosial, orang itu disebut individu ketika pola perilakunya bersifat spesifik untuk diri sendiri dan tidak lagi mengikuti pola perilaku yang umum. Oleh karena itu, seorang individu adalah seorang yang tidak hanya memiliki peran yang berbeda dalam lingkungan sosial, tapi juga memiliki kepribadian yang unik dan pola perilaku yang spesifik. Itu makna manusia sebagai individu. Nah, manusia sebagai makhluk individu itu juga bisa didefinisikan sebagai makhluk pribadi. Ya. Itu makna manusia sebagai individu. Nah, selanjutnya yang kedua, makna manusia sebagai makhluk sosial. Atau sebelum ke manusia sebagai makhluk sosial, ada ciri-ciri manusia sebagai individu. Nah, tadi sudah dijelaskan beberapa ciri-cirinya. Nah, bersifat spesifik, gitu ya. Memiliki kepribadian yang unik, gitu. Nah, ciri-cirinya apa? Manusia sebagai individu. Nah, ciri-cirinya setiap orang yang lahir pasti memiliki kepribadian. Nah, manusia sebagai ciri-ciri manusia sebagai individu, dia punya kepribadian dan kepribadian itu berbeda-beda. Meskipun kembar pun dia punya kepribadian sendiri. Itulah yang membuat orang itu unik. Karena dengan kepribadian ini setiap orang lain memiliki kehendak, memiliki perasaan, cita-cita, kecenderungan, nafsu, dan ketekunan sendiri. Nah, kemampuan untuk bertanggung jawab terhadap diri sendiri merupakan karakteristik yang sangat penting dari keberadaan setiap kepribadian manusia. Nah, itu ciri-ciri dari manusia sebagai individu. Kemudian yang kedua, hakikat manusia itu sebagai makhluk sosial. Artinya, manusia itu makhluk yang selalu saling mempengaruhi. Seorang tidak dapat mencapai apa yang diinginkannya sendiri. Sebagai makhluk sosial, manusia berperan dengan menggunakan simbol-simbol untuk mengkomunikasikan pikiran dan perasaan. Manusia tidak dapat mewujudkan individualitasnya kecuali melalui kehidupan sosial. Esensi dari manusia ini sebagai makhluk sosial pada dasarnya adalah kesadaran manusia tentang status dan posisi dirinya itu tidak bisa sendiri dan membutuhkan orang lain. Nah, gitu. Serta bagaimana tanggung jawab dan kewajibannya dalam berinteraksi dengan orang lain, gitu ya. Nah, ada karakteristik manusia sebagai makhluk sosial. Apa karakteristiknya? Nah,
karakteristik manusia sebagai makhluk sosial, ya dia punya dorongan untuk membutuhkan orang lain, ya. Nah, itu saling bergantung dan diperlukan, membutuhkan orang lain. Nah, maka komunikasi antar masyarakat ini, antar individu, ditentukan oleh peran manusia sebagai makhluk sosial. Dan yang ketiga, hakikat manusia itu sebagai makhluk yang beretika. Nah, hakikat manusia sebagai makhluk yang beretika. Apa hakikat manusia sebagai makhluk beretika? Hakikat manusia sebagai makhluk yang beretika adalah bahwa etika sendiri itu berasal dari bahasa Yunani, artinya etos. Dan secara etimologi, etika itu merupakan ilmu yang mempelajari tentang baik dan buruk. Dan etika ini biasanya identik dengan moralitas, yang berbicara tentang nilai-nilai amoral dan amoralitas, baik atau buruk. Nah, bahkan Barthes menyebutkan ada 3 jenis makna etika. Etika pertama, etika dalam nilai-nilai atau norma untuk pegangan seorang atau kelompok dalam mengatur tingkah laku. Yang kedua, etika dalam seperangkat prinsip atau moral. Atau dalam bahasa lain ada namanya kode etik. Yang ketiga, Barthes menyebutkan makna etika yang ketiga dalam arti ilmu atau ajaran tentang baik dan buruk dalam filsafat tentang. Nah, sebagai makhluk yang beretika, berarti manusia itu hakikatnya ia punya kebaikan. Dia punya hati kecilnya pasti sebagai makhluk beretika baik gitu ya. Kemudian apa yang menjadikan manusia menjadi tidak baik? Ya mungkin faktor-faktor lain. Bisa lingkungan, bisa faktor ekonomi, bisa faktor ya banyak sekali ya. Itu hakikat manusia yang ketiga. Yang keempat, hakikat manusia itu sebagai makhluk agama. Dimensi agama merupakan salah satu ciri esensial dari keberadaan manusia. Nah, dimensi agama, manusia sebagai makhluk agama ini, salah satu ciri esensialnya adalah diekspresikan dalam penerimaan dan keyakinan atau keyakinan akan kebenaran agama yang diungkapkan dalam sikap dan tindakan. Hal ini terlihat pada semua manusia, baik dalam domain waktu, past, present atau future, maupun wilayah geografis tempat mereka berada. Manusia itu sebagai makhluk yang beragama. Nah, maka religiositas berarti pengakuan dan pengamalan agama yang benar. Nah, itu pada hakikatnya. Manusia itu makhluk beragama. Percaya terhadap Tuhan. Gitu ya. Pada hakikatnya. Itulah makna dari hakikat manusia. Makna dari hakikat manusia. Pertama, manusia sebagai individu. Hakikat manusia itu sebagai individu. Yang kedua, manusia sebagai makhluk sosial. Yang ketiga, manusia sebagai makhluk beretika. Dan yang keempat, manusia sebagai
makhluk yang beragama. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari ini bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Mari kita tutup bersama dengan membaca hamdalah dan doa kifaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.